selamat berjumpa kembali. Kami mahasiswa dari Universitas 1 Paulus Huteng, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, tingkat 1 semester 2. Jadi di sini kami akan membahas tentang diabetes mellitus dan beberapa isu-isu penting mengenai diabetes mellitus. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini saya atas nama dan saya ini. Saya Maya Nuskalano. Saya Ulia Federi. Saya Francisco Enrico. Saya Monica Asana. Saya Ruby Madu. Selamat menonton. Diabetes mellitus atau yang lebih dikenal dengan penyakit gula bukanlah penyakit yang asing di telinga kita. Namun seringkali pemahaman kita tentang penyakit ini masih terbatas. Diabetes adalah kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Sangat penting untuk memahami sebab dan akibat serta tanda dan gejala diabetes mellitus agar kita dapat melakukan penanganan dan pengobatan yang tepat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kekurangan produksi insulin atau diabetes tipe 1. Yang kedua, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan diabetes tipe 1 meningkatkan resiko seseorang terkena kondisi ini. Yang kedua, resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Obesitas dan kelebihan berat badan. Kelebihan lemak tubuh dapat menyebabkan sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Yang berikut, kurangnya aktivitas fisik. Ketiga adalah penyebab lain, diabetes gestasional dan tipe lain. Diabetes gestasional terjadi selama kehamilan akibat perubahan hormon yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Jika tidak tertolong dengan baik, diabetes mellitus dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius yang menyerang hampir seluruh organ tubuh. Yang pertama adalah komplikasi jangka pendek. Yang pertama, hipoglikemia atau gula darah rendah. Dapat terjadi akibat dosis obat yang terlalu tinggi, makan tidak teratur, atau aktivitas fisik yang berlebihan. Gejalanya meliputi gemetar, keringat dingin, pusing, kebingungan, hingga kehilangan kesadaran. Yang berikut adalah hiperglikemia atau gula darah tinggi. Dapat terjadi akibat kurangnya insulin, makan berlebihan, atau sakit. Komplikasi jangka panjangnya, penyakit kardiovaskuler atau diabetes meningkat resiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Yang berikut adalah kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Dapat menyebabkan kesemutan, nyeri, mati rasa, kelemahan pada kaki dan tangan, serta masalah pada sistem pencernaan, kandung kemih, dan fungsi seksual. Yang berikut kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Dapat menyebabkan gagal ginjal yang memerlukan cuci darah atau transplantasi ginjal, serta banyak sekali komplikasi yang terjadi pada diabetes. Yang berikut, tanda dan gejala diabetes mellitus. Tanda dan gejala diabetes mellitus dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan jenis diabetes. Beberapa gejala umum meliputi, yaitu gejala utama. Yang pertama, poluria, yaitu sering buang air kecil, terutama di malam hari. Yang kedua, polidipsia, yaitu sering merasa haus. Yang ketiga, polifagia, yaitu sering merasa lapar, bahkan setelah makan. Yang keempat, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, terutama pada diabetes tipe 1. Gejala tambahan, yang pertama, kelelahan dan mudah mengantuk. Yang kedua, penglihatan kabur. Yang ketiga, luka yang sulit sembuh. Yang keempat, infeksi yang berulang. Yang berikut, kesemutan atau mati rasa. Penting untuk dicatat bahwa pada tahap awal, terutama pada diabetes tipe 2, gejala mungkin tidak terlalu jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Inilah mengapa pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagian individu dengan faktor risiko sangat penting untuk deteksi dini. Dengan memahami sebab akibat serta tanda dan gejala diabetes mellitus, diharapkan kita dapat lebih waspada melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan mencari pertolongan medis. Di sini mungkin jika mengalami gejala atau memiliki faktor risiko. Untuk yang pertama, pencegahan diabetes. Untuk mencegah diabetes memburuk dan menimbulkan komplikasi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Misalnya, yang pertama, mengonsumsikannya dengan bergizi seimbang. Yang kedua, berolahraga secara rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, beristirahat dan tidur yang cukup. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, menghindari konsumsi minuman beralkohol. Dan dapat memberikan suplemen atau vitamin guna mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Misalnya, pasien diabetes yang sering mengalami gejala kesulitan akan diberikan vitamin neurotropik yang terdiri dari vitamin B1, B6, dan B12 untuk menjaga fungsi saraf tersebut. Yang keempat, insulin. Terapi insulin digunakan untuk membantu mengatur kadar darah, terutama pada pasien diabetes tipe 1. Insulin akan diberikan melalui suntikan. Konsumsi obat secara teratur, membantu kadar gula darah, serta menjaga pola makanan dan gaya hidup sehat. Mari kita bergandeng tangan untuk meningkatkan kesadaran tentang diabetes di lingkungan sekitar kita. Edukasi dan dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat berarti bagi para penderita diabetes.
letak